Akan singkat saja nih, paparan yang ini memang disiapkan oleh tim dosen PKBLU, supaya teman-teman selain membaca di waktu senggang gitu ya, atau juga nanti pada persiapan UTS, teman-teman bisa dapat ringkasannya gitu ya, dalam berbentuk PowerPoint seperti ini gitu ya, sehingga lebih memudahkan teman-teman untuk mengingat, karena memang materi yang PKBLU ini saya lihat nih banyak peraturan gitu loh, sehingga teman-teman perlu nanti melihat peraturan sebelumnya berbicara apa sih, kenapa ini jadi dicabut gitu loh. Nah, ada tuh beberapa nanti saya sampaikan untuk ininya. Nah, ini yang kita mau bahas adalah penerapan pola pengelolaan keuangan BLU pada Satker instansi pemerintah ya. Ini di PMK 129 memang mencabut ada 15 PMK terkait dengan BLU ya. Nah ini ya, saya kira sudah ini nanti saya share ini ke teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kita bicara dulu ada persyaratan itu ada 3, yaitu ada substantif, ada teknis, ada administratif. Ini kalau yang paling banyak di dalam PMK 129T berbicara tentang administratif ya. Yang pertama adalah substantif, itu berbicara tentang ada 3 hal ya. Pertama adalah penyediaan barang dan atau jasa ya, barang atau jasa ya, barang atau jasa, selalu ingat itu. Pelayanan umum di bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Nah, kalau kesehatan, pendidikan itu pasti jasa ya. Nah, bidang lainnya, nah, ada yang dalam bentuk barang ya. Nanti coba cek gitu loh, seperti apa sih yang kalau yang kita BLU yang menyediakan barang ini. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum gitu ya. Jadi memang saat ini pemerintah sedang mendorong bagaimana sih kita meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Oh ya, nanti saya share ya APBN 2021 apa sudah punya, kalau udah punya saya nggak perlu lagi share gitu ya, yang hasil konferensi persnya dari Ibu Menteri. Hendy sudah punya belum teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Iya, belum sih, Pak. Nanti saya diingatkan ya saya ya untuk share ya. Saya punya itu, nanti teman-teman membaca di situ. Di situ juga bicara BLU dan juga bicara mengenai tentang pengelolaan kawasan ini. Nah, ada kawasan ini ada otorita. Nah, otorita dulu kita kenal otorita Batam ya, sekarang sudah berubah gitu ya. Nah, kemudian ada kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Ini kawasan ekonomi terpadu nih Katokek, kawasan ekonomi khusus. Ini dekat kampungnya Hendy nih. Ada kan keks itu kan, Semangke? Tahu ya? Hendy tahu? Apa, Pak? Kek Semangke. Kurang tahu, Pak. Kamu ini. Ya udah tanya nanti sama orang tuamu lah. Pak Semangke di mana gitu loh. Biar nggak jauh dari situ, dari tempatmu tuh. Ya, nanti tanya, kemudian lihat apa sih yang ada di Semangke itu. Oh, ternyata produk sawit ya, gitu. Jadi ya baru ngerti nanti. Situ ada ada jalan rel yang sedang dibangun. Nah, yang sedang terus digenjot adalah pengembangan kawasan pariwisata. Nah, lagi-lagi tempatnya Hendy itu ada kawasan pariwisata apa yang sedang lagi didorong di situ? Danau Toba, Pak. Nah, gitu, Danau Toba. Nah, itu ada 10 destinasi yang sedang dikembangkan. Salah satunya itu adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo ini nanti tahun 2023 akan jadi tempat pertemuan G20. Grup 20 itu
sebagian besar adalah negara maju, tapi Indonesia termasuk di situ karena memang Indonesia adalah salah satu yang mempunyai PDB cukup besar di kategori kelompok dunia ya. Nah, jadi Labuan Bajo di situ ada namanya situs yang tempat kawasan pariwisata yaitu binatang liar yaitu komodo. Nah, saya sudah pernah ke sana itu ya, ini nanti tahun 2023 kita jadi tuan rumah tempat pertemuan tersebut gitu loh. Nah, di kawasan tersebut sedang dikembangkan bagaimana masyarakat di setempat itu nantinya akan menikmati pengembangan kawasan-kawasan gitu loh ya. Mungkin teman-teman pernah mengenal namanya desa wisata ya. Ya di Malang, di Jogja itu ada ya. Ya, ada yang tahu lah kalau desa. Nah, ya, desa wisata. Jadi sekarang ini sedang dikembangkan bagaimana kita membangun hotel atau juga penginapan itu tidak berbasis lagi dengan hotel bintang yang seperti ya bintang 4, bintang 5 gitu loh. Tapi bagaimana pariwisata itu kita galakkan dengan cara BLU nih ya, itu membangun homestay ya, homestay disitulah nanti ada BLU yang coba membantu masyarakat. Bagaimana sih supaya masyarakat ini betul-betul bisa terangkat ya kesejahteraannya gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, antara lain lembaga atau badan pengelola dana investasi, dana bergulir, dana abadi pendidikan gitu ya. Ini kalau yang dana investasi yang baru saja diterbitkan adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup ya, yang itu nanti akan mengatur pendanaan global yang kita terima, kemudian nanti akan memberikan kepada daerah-daerah bagi yang memiliki kinerja lingkungan yang baik gitulah. Tuh. Jadi itu yang di ini. Nah, kemudian ada dana bergulir itu ya mungkin pernah dengar ya UMI ya, usaha mikro itu ya, yang pendanaannya memang diberikan kepada yang seperti kayak pedagang pasar gitu ya, ya peternakan yang punya 1 sapi atau 2 sapi gitu ya, yang tidak begitu besar ininya. Nah itu nanti peran BLU ada di sana gitu loh. Kemudian ini dana abadi ya, ada ini kan artinya apa? Dana itu misalnya kita gelontorkan 1 triliun ya. Nah dana itu tidak bisa digunakan, tetapi hasil dari 1 triliun itu yang boleh nanti digunakan. Misalnya tahun depan ditambah lagi 2 triliun, jadi 3 triliun kan. Nah, hasil dari pengelolaan 3 triliun itu yang bisa, tapi dengan risiko yang paling rendah gitu loh. Biasanya sih dengan deposito ya. Nah, tapi kan dari 3 triliun kalau dapat 10% per tahun, berarti kan sudah 300 miliar gitu. Nah, itu ya, itu yang terus dikembangkan dari 300 miliar inilah yang terus dikembangkan supaya memang bisa menjalankan kegiatan-kegiatan daripada BLU. Nah, kemudian yang persyaratan kedua adalah teknis. Jadi sebenarnya semua ada di di PMK 129, tapi ini biar secara ringkas saja. Nah, yang pertama dari teknis adalah kinerja pelayanan umum layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU gitu ya. Nah, ini kalau sudah ditingkatkan, dikelola dengan baik ya. Kalau dulu BLU itu ada tahapannya, dia akan dievaluasi dulu, belum bisa ditetapkan sebagai BLU, kemudian baru nanti melalui proses penilaian, kemudian evaluasi itu baru bisa dilakukan secara permanen gitu ya. Kalau sekarang nggak ada lagi yang namanya bertahap. Dengan PMK 129 ini langsung ditetapkan gitu loh. Jadi BL penuh gitu ya. Nanti saya akan mendiskusikan ada pasal berapa? Pasal 12 ya nanti teman-teman agar melihat pasal tersebut ya. Nah, ini
Untuk mendapatkan penilaian tersebut, penetapannya perlu ada rekomendasi dari menteri, pimpinan lembaga. Paling kurang mempertimbangkan indeks kepuasan masyarakat. Jadi tidak serta-merta kalau kita mendirikan BLU langsung kita dirikan gitu loh, karena kita kepentingan hanya dari pemerintah. Tapi kita hanya menanyakan dulu gitu loh kepada masyarakat bagaimana sih kepuasannya gitu loh. Nah, yang paling gampang kalau misalnya kita ingin paspor itu ya, paspor itu kita jadikan BLU untuk, karena kita akan meminta gitu ya, bagaimana sih kesan masyarakat terhadap pelayanan paspor ini, apakah memang layak nggak dijadikan BLU gitu loh. Kalau saya melihat pasti masyarakat akan lebih senang daripada kayak kondisi sekarang ini gitu loh. Kemudian memang ada nggak peluang peningkatan kinerja pelayanan. Jadi kalau BLU, otomatis kan remunerasinya juga akan berbeda ya, berbeda pasti akan naik dari yang sebelumnya. Seperti kalau kayak kami di Kementerian Keuangan ya, kita ya nantinya sebagian besar teman-teman ada namanya gaji pokok. Itu kan berlaku sama di mana aja ya, setiap pegawai negeri. Kemudian namanya kedua adalah yaitu yang paling besar, tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja PNS kita dengan tunjangan remunerasi yang ada di BLU pasti beda berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan gitu loh. Nah, ini yang pasti dengan cara seperti itu maka kinerja layanan yang akan diharapkan juga pasti semakin tinggi gitu ya. Kemudian peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ada kondusif dan mendukung bagi peluang peningkatan kinerja layanan. Ini jelas gitu loh. Jangan sampai ada satu aturan justru malah menghambat gitu loh layanan yang akan diberikan. Gitu. Ini yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat ya, terutama dengan kenapa kita sih mengusulkan dengan RUU Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja ya, yang masyarakat tuh banyak yang protes gitu loh. Tetapi secara substansi harusnya dilihat dulu. Sebenarnya mau diubah peraturan apa sih gitu loh. Itu Omnibus Law ya harusnya memang Omnibus Law itu adalah suatu peraturan yang memang yang meniadakan atau mengganti peraturan yang lain yang memang menjadi menghambat suatu investasi yang akan ada yang masuk di Indonesia. Apa sih peraturan yang menghambat itu? Bisa saja apa perpajakannya, ketenaga kerjaannya, perizinannya gitu loh. Nah, lingkungannya, itu energinya, wah itu energi, sektor energi ya maksud saya ya. Itu banyak menghambat gitu loh. Nah, BLU juga begitu, jangan sampai nanti peraturan itu terlalu banyak membuat dia tidak fleksibel gitu loh. Padahal kita mendirikan ini kan rencananya ya supaya dia lebih fleksibel sehingga ruangnya memang diberikan kalau untuk operasional otoritasnya penuh di BLU gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya ini udah jelas nih profesionalisme daripada SDM-nya. Nah, ini yang memang yang sengaja kita ciptakan supaya komposisi daripada SDM memang ada sebagian besar itu dari luar. Jadi yang eksternal, dia bukan PNS gitu loh. Nah, kalau kita masuk dalam suatu lembaga, di situ beragam ininya, akan masih kinerja kita juga baik gitu. Etos kerja juga kita meningkat. Karena apa? Ya mungkin ada stereotip ya dari publik atau dari internal kementerian itu sendiri, kalau PNS pasti pulang pagi, ya pekerjaannya begitu-begitu, pulang pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang sore, udah begitu terus. Tapi nggak ada outcome yang ini. Tapi kalau dengan adanya profesionalisme, dia akan, saya hari ini harus kerjain apa, target saya apa, outcome saya apa, gitu loh. Langsung bisa dievaluasi terus menerus. Besoknya dia review dulu, dia evaluasi. Yang sebelumnya kita berbicara apa yang sudah kita lakukan, kenapa target kita belum tercapai, selalu gitu. Nah, berbeda dengan PNS ya, dalam tanda kutip artinya kalau di Kementerian Keuangan sih sudah cukup baik ya. Nah, itu yang mau dilihat gitu loh. Kalau profesionalisme itu langsung terukur gitu loh. Jadi kalau kita mau menuju hari Senin, pasti hari Jumat kita akan laporkan apa yang sudah kita lakukan. Kayak saya nih, besok ini sore ditunggu apa yang saya kerjakan selama seminggu ini gitu loh. Itu adalah satu bentuk profesionalisme daripada SDM gitu. Ya.
Berikutnya yang kedua, persyaratan teknis yang kedua adalah kinerja keuangan sehat. Nah, paling kurang mempertimbangkan peningkatan realisasi PNBP-nya dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini yang mau dilihat gitu loh. Kalau ada kegiatannya, misalnya kegiatan reboisasi hutan gitu ya, jadi untuk menghindarkan terjadinya degradasi misalnya. Nah, apakah kalau dengan pendirian BLU ini akan meningkat nggak PNBP-nya? Atau memang sama aja gitu loh. Nah, ini yang perlu dievaluasi ya. Kalau memang potensinya makin meningkat, tetapi tidak semata-mata cuma pendapatan loh. Kita juga harus memperhatikan jangan sampai kita memberikan layanan karena memang targetnya adalah pencapaian PNBP, terus kita mengesampingkan hal-hal yang lain seperti kayak lingkungan, perizinan, dan lain sebagainya. Justru merusak gitu ya. Nah, itu yang tidak diperkenalkan. Nah, ini juga proyeksi PNBP-nya akan dilihat gitu loh. Jadi, sekali lagi saya kasih contoh misalnya paspor itu, kalau dia realisasi penerimaan, kalau saya melihat realisasi penerimaannya cukup besar. Dan saya secara pribadi setuju kalau layanan paspor itu dijadikan BLU. Gitu ya. Yang kedua adalah rasio realisasi proyeksi belanja pegawai dengan PNBP paling kurang tidak meningkat. Nah, ini sebaliknya justru. Kalau biaya berbicara harus ngerem-ngerem ya, agak hemat gitu loh. Artinya begini, itu profesional dengan belanja yang 100 rupiah misalnya, itu efektif gitu dibanding kalau kita belanja 1.000 rupiah tapi hasilnya sama gitu loh. Nah, ini akan diukur gitu loh. Sehingga belanjanya yang betul-betul yang terukur gitu ya. Ada yang mungkin prioritas ya, ada skala 1, 2, 3 sampai seterusnya gitu. Nah, kemudian dilihat lagi ada data realisasi atau proyeksi rasio keuangan gitu ya. Ini yang memang menjadi persyaratan teknis di kinerja keuangan ya. Nah, ini yang persyaratan ketiga adalah administratif yang paling banyak ini. Satker setidaknya dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut ya. Yang pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Nah, yang selalu ditekankan di BLU adalah manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi bukan keuntungan gitu loh ya. Nah, ini beda. Kalau di BUMN biasanya keuntungannya dulu gitu loh. Ya, manfaat pasti kalau keuntungannya tinggi pasti masyarakat merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, contohnya kayak kereta api lah gitu ya. Kalau tiketnya dinaikin tapi pelayanannya bagus, masyarakat biasanya nggak komplain. Tetapi kalau BLU sebaliknya, justru dia melihat dulu manfaat yang diterima oleh masyarakat. Apakah pelayanan itu sebelumnya 10 hari menjadi 2 hari dengan adanya BLU. Nah, ini yang akan menjadi satu faktor penilaian ya. Kemudian pola tata kelola. Nah, ini SOP, Standard Operational Procedure ya. Jadi ada nggak standar SOP-nya yang disusun dengan baik gitu loh. Habis kalau melakukan ini melakukan apa lagi, setelah ini selesai apalagi lanjutannya. Itu jadi bisa dilihat secara transparan dan akuntabel gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rencana strategis bisnis. Nah, tadi kan di PMK 129 itu kan berbicara bisnis yang sehat. Nah, tentu juga kita harus menyusun suatu strategi ya supaya terlihat gitu lah apa sih yang mau kita lakukan di tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya gitu loh. Kemudian laporan keuangan pokok ini standar ya yang memang ini. Nah, yang berikut adalah standar pelayanan minimum harus ditetapkan gitu loh. Jadi kalau supaya masyarakat tahu gitu loh standar pelayanan minimum apa sih yang bisa ini. Nah, kita juga harus punya target, harus tahu gitu loh standar pelayanan minimum apa misalnya apa kita punya kantor ya, punya kantor itu kan biasanya kan kita menyediakan toilet ya buat ini. Nah, toilet tuh harus ada sabunnya kah, terus ada washernya bagaimana, kemudian kerannya gitu loh berjalan dengan lancar nggak, kemudian tempat sampahnya ada nggak, sehingga siapapun yang akan menggunakan layanan tersebut dia sudah tahu gitu loh, jangan sampai mau ini ternyata airnya nggak ada gitu ya, mau melakukan misalnya di toilet gitu habis melakukan kegiatannya gitu ya, atau memang tisunya tidak tersedia sehingga akhirnya becek lah gitu ya. Nah,
Kemudian adalah laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Nah, siapa yang bisa melakukan? Biasanya adalah yang memang diminta sebagai dari kantor audit gitu loh. Nah, ini yang menjadi PR kita, nanti teman-teman cek apakah, ya pertanyaan saya nanti, ada yang bisa jawab nggak nih? Atau sekali langsung aja bisa jawab. Yang diaudit secara harus BPK atau tidak? Coba, siapa yang bisa jawab? Saya kalau nggak ada yang ini, saya tuh ini ya, saya ini aja saya minta ya, coba nih, Ega Yuri, ya, Iya Pak. ya. Menurut Siapa saya yang audit? Nah, audit nggak harus independen. BPK, boleh itu Pak. Akuntan publik boleh juga. Boleh juga. Itu ada di pasal berapa? Ada penjelasannya nggak? Tadi dari ini. Belum nemu sih Pak. Tadi bacanya sekilas-sekilas. Gitu ya. Kurang waktunya ya. Gitu ya. Oke, saya coba minta pendapat yang lain ya. Coba Mbak Dwi Siti. Hadir, Pak. Ya, silakan coba. Harus BPK nggak audit? Kurang bisa memberi opini, Pak. Oh, kamu pakai HP ya? Oh, enggak, Pak. Ini pakai laptop. Oh, pakai laptop. Maksudnya Ya. kurang bisa apa? Oh, belum memahami dengan belum terlalu ya, apa-apa. paham banget. Maaf, Pak. Mohon maaf. Iya. Saya coba nih yang nih, Anindita Ayu, coba. Sama dengan Ega atau mungkin punya pendapat lain? Sama dengan Ega, Pak. Nah, jadi yang laporan keuangan BLU itu boleh diaudit oleh auditor eksternal, Pak. Nggak harus BPK. Oke, good ya. Jadi memang gitu. Kalau semua nanti BPK, habis waktunya dia ya. Jadi saya kasih contoh juga karena saya juga punya pengalaman melihat itu yang diaudit itu kalau BUMN juga nggak semua. Yang diaudit oleh BPK itu yang terkait dengan kegiatan misalnya adalah PSO dan subsidi. Jadi kalau salah satunya adalah KAI ya, KAI itu menerima PSO dari pemerintah, dari APBN ya. Kemudian BPK nanti akan mengaudit biasanya itunya saja. Tapi dia KAI itu punya laporan keuangan yang diaudit secara independen oleh kantor akuntan pemeriksa gitu ya. Gitu. Kantor akuntan publik kok kantor akuntan pemeriksa gitu loh. Nah, oke ya. Ini semua dari mulai butir A sampai F mendapat persetujuan menteri atau pimpinan lembaga. Nah, menurut saya ini juga masih panjang birokrasinya. Kalau menuju ke menteri, pasti kan prosesnya harus katakan itu pasti ke staf dulu ya, analis, kemudian ke eselon 4-nya, kemudian pasti ke eselon 3, ya kan? Kemudian baru ke eselon 2 atau direktur, baru ke dirjennya kan? Gitu loh. Saya kira nanti ke depan perlu diringkas ya, mungkin akan atas nama menteri, bisa jadi begitu ya. Kalau saya secara pribadi melihatnya begitu ya. Ini bisa jadi diskusi kita juga sih. Lanjut ya. Nah, administrasi yang lain tuh. Rencana strategis bisnis merupakan dokumen perencanaan 5 tahun. Nah, ini modelnya kayak memang di perusahaan tuh RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, adalah 5 tahunan. Kemudian kita juga selalu membuat itu pola kepemimpinan kita kan juga memang presiden kan 5 tahunan. Maka kita juga punya rencana juga 5 tahunan gitu loh. Nah, RPJM namanya ya. Rencana pemerintah jangka menengah itu 5 tahun. Nah,
yang disusun oleh pemimpin BLU dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian negara atau lembaga. Jelas, minggu lalu kan yang merencanakan strategisnya kan pasti dari kementerian ya. Kemudian nanti operasionalnya adalah direksi daripada BLU. Nah, ini laporan keuangan pokok juga disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau yang dikenal dengan SAP ya. Nah, untuk Satker yang baru dibentuk, laporan keuangan pokok sebagai syarat administratif dapat berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau berikutnya. Ya, clear ya. SPM atau standar pelayanan minimum ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Menurut saya juga ini nanti ke depan perlu kita diskusikan ya, bahwa SPM ini kenapa harus sampai tinggi sekali ya, sampai ke level menteri gitu ya. Mestinya memang SPM bisa cukup atas nama saja gitu loh, sehingga tidak pekerjaan menteri itu tidak lagi banyak menangani hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kemudian laporan audit terakhir merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum Satker yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan ya PPK BLU gitu ya. Nah, pedoman keuangannya ya, pengelolaan keuangan BLU. Kemudian pernyataan bersedia diaudit secara independen. Nah, tadi kan sudah jelas ya. Nah, sebaiknya memang dilakukan oleh auditor independen ya. Dibuat oleh Satker yang telah maupun belum diaudit secara independen. Nah, startan administrasi yang dipola tata kelola ini adalah struktur organisasi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ini menterinya ada Pak Cahyokumolo ya. Jadi memang karena ini terkait juga ada aparatur sipil negara ya, bukan lagi sekarang kita namanya udah itu bukan ASN lagi. Nah, selalu kita kalau pendirian BLU ini terus harus laporkan dulu ke sana gitu, sehingga disusun struktur organisasinya, dikaji, dievaluasi, ditelaah, terus menghasilkan satu badan layanan umum yang punya struktur organisasi yang sudah common gitu ya, atau yang sudah biasa dilakukan di sebelum-sebelumnya. Kemudian juga berbicara di situ ketentuan pengangkatan dan perhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU diatur dalam peraturan internal. Artinya tidak lagi mengacu kepada peraturan yang di ASN ya, yang dari nomor 1 2004 kalau nggak salah ya. Itu yang tidak lagi mengikuti ke sana itu. Nah, persyaratan yang lain di administratif adalah ketentuan pengangkatan ini pejabat pengelola dan pegawai BLU yang diatur dalam peraturan internal paling sedikit meliputi hal-hal yang sebagai berikut. Nah, nanti tolong teman-teman perhatikan di sini kan ada 6 ya, ada 6 yang nanti mungkin saja pertanyaannya begini, yang bukan diatur dalam peraturan internal dalam pengangkatan dan berhentian pejabat adalah A, misalnya kayak gitu, B, C, D. Nah, yang mana yang bukan? Nah, kalau yang mana yang bukan berarti dari 6 ini kan semuanya harus dihafal ya, jangan sampai nanti misalnya mekanisme kontrak masa jabatan paling lama ternyata kayak di situ jawabannya adalah 3 tahun gitu loh. Sedangkan yang kita tahu berdasarkan aturan adalah 5 tahun gitu loh. Nah, ini saya kira sih kalau nanti UTS kan pasti open book ya, nggak akan terlalu sulit. Menurut saya nanti pertanyaan-pertanyaannya lebih pada logik ya. Dan saya juga selalu kalau sumbang soal, selalu pertanyaan yang logik aja gitu loh, yang membutuhkan argumentasi yang secara akademik gitu loh, yang memenuhi ini. Jadi saya malah lebih suka pertanyaannya nanti lebih banyak adalah ya esai aja gitu loh. Kalau esai saya bisa menilai dari setiap mahasiswa itu yang memberikan jawaban nih, alasannya logik berdasarkan apa dia gitu loh. Nah, itu yang saya lebih suka gitu. Kalau memilih kan sudah nggak ada lagi kan pilihan yang lain kan. Kalau jawabannya harus C ya udah nggak lagi mempertimbangkan jawaban yang lain gitu.
Nah ini ya, paling sedikit meliputi hal-hal seperti itu. Pertama, pengangkatan pejabat pengelola mempertimbangkan hasil penilaian atau assessment ya, dari atas kualifikasi, kompetensi, kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan oleh menteri atau pimpinan lembaga. Ya, pimpinan lembaga di sini mungkin setingkat eselon 1 ya. Nah, itu yang memang diatur ya. Selama ini juga di PNS sudah melakukan itu. Selalu ada uji kelayakan dulu ya. Dari uji kelayakan ini nanti ada penilaiannya, mungkin ada 3 orang ya. Dia akan memberikan kepada pimpinan bahwa mereka merekomendasikan mungkin ada 3 juga orang ya gitu ya, berdasarkan tingkatannya yang dipenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan pejabat keuangan BLU dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, ini memang yang bisa cepat, bisa lama. Saya mau sampaikan saja yang pengangkatan pejabat keuangan yang BLU yang untuk BPDLHJ ini dari tahun lalu, Oktober ya, sudah didirikan, tapi sekarang ini belum terpilih. Saya juga tidak tahu kenapa cukup lama gitu ya ini. Nah, harusnya dalam waktu paling lama 3 bulan sudah terbentuk gitu ya. Ini yang kemudian pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari PNS mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Nah, ada beberapa hal. Kalau peraturannya berarti ikutin ASN ya. Nah, kemudian jumlah dan komposisi pegawai BLU dari tenaga profesional non-PNS ya, harusnya sekarang adalah non-ASN ya, ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Pejabat pengelola dari tenaga profesional non-ASN diangkat dengan mekanisme kontrak untuk jabatan paling lama 5 tahun dan diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Nah, ini ya yang kalau dari profesional ya, seperti misalnya untuk pengangkatan direksi ya. Nah, itu biasa, itu sama ya, di BUMN juga begitu. Paling lama 5 tahun, nanti dapat diangkat lagi untuk 1 periode 5 tahun lagi. Jadi total kalau kita menjabat di dalam 1 direksi BUMN maksimal 10 tahun ya. Pejabat pengelola dari tenaga profesional non-PNS dapat diberhentikan sewaktu-waktu ya oleh menteri atau pimpinan lembaga atas inisiatif atau usulan Menteri Keuangan. Jadi memang di sini Menteri Keuangan punya kewenangan penuh ya di dalam mengangkat dan memberhentikan gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki ya. Nah, ini nanti teman-teman lihat aja di sini SOP-nya ya, mulai dari KL sampai kemudian ke Ditjen Perbendaharaan, kemudian Direktorat Pengelolaan Keuangan BLU ya, kemudian ada tim penilai, kemudian baru dari tim penilai ini menyampaikan lagi ke Dirjen Perbendaharaan ya, melalui Direktorat PPK BLU, dan baru disampaikan ya ke Menteri Keuangan ya. Hasil penilaian di Menteri Keuangan itu adalah hasil penilaian dari persyaratan, kemudian penetapan organisasi dan tata kerja Satker, kemudian dokumen persyaratan administratif. Nah, itu kan dari kemudian berdirilah disetujui pendirian daripada BLU ini tersebut melalui proses-proses dari penilaian dokumen dan lain sebagainya. Kemudian baru Menteri Keuangan memutuskan gitu ya. Tuh. Ini prosesnya nanti dilihat seperti apa, melengkapi perbaikan dan dokumen persyaratan administratif. Nah, pencabutan. Menteri Keuangan dapat mencabut penerapan pedoman pengelolaan keuangan BLU berdasarkan yang pertama adalah hasil monitoring dan evaluasi serta penilaian kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang kedua adalah usulan dari menteri, pimpinan, atau lembaga. Nah, yang hasil monitoring ini saya pernah melihat itu adalah yang BLU dana reboisasi hutan ya. Nah, itu
sekarang akhirnya akan dicabut, dia akan dipindahkan ke BLU yang baru namanya lingkungan hidup gitu ya. Karena memang kinerjanya nggak terlalu baik ya. Dana yang sudah ada di sana tidak begitu banyak dimanfaatkan gitu loh. Kemudian usulan dari Menteri yang melihat bahwa BLU ini mungkin sudah tidak perlu lagi karena memang swasta sudah banyak bisa melakukan dan sudah lebih banyak pasar sudah lebih banyak menerima, masyarakat juga bisa sudah melakukan kegiatan tersebut. Dari dua rekomendasi ini, maka Menteri Keuangan akan mencabut BLU tersebut. Pencabutan berdasarkan hasil monitoring ya, kan tadi BLU tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, administratif ya dan teknis ya. Kemudian BLU tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BLU. Kemudian hasil penilaian kerja BLU yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan atau hasil penerapan tata kelola yang baik, BLU dikelompokkan dengan kriteria buruk. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kriteria BLU nanti ternyata kinerja BLU itu buruk, ya masuk dalam nanti kriteria yang buruk. Nah, mungkin di review, dievaluasi. Nah, ini disarankan mungkin untuk dicabut saja gitu atau dibubarkan gitu ya. Nah, nanti lihat yang warna kuning ini Dirjen Pembendaharaan ya memberikan surat peringatan dengan masa tenggang waktu paling lama 1 tahun bagi BLU yang untuk melakukan perbaikan gitu ya. Nah ini yang memang harus dilakukan. Kalau dalam 1 tahun itu juga nggak mudah. Tapi kalau 1 tahun nanti dia ternyata nggak berhasil, ya dengan terpaksa dicabut ya. Yang berdasarkan usulan nih MB nih, apa sih pertimbangannya? Nah, Menteri mengajukan usulan pencabutan penerapan BLU kepada Menteri Keuangan, yaitu JQ Direktur Jenderal Perbendaharaan. Ya. Kemudian Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pertimbangan atas usulannya. Usulan ini yang tahu adalah dari kementerian terkait ya. Nah, kenapa seperti apa yang perlu dicabut gitu loh? Atau memang mungkin mau dikembalikan ke tupoksi daripada satker sebelumnya ya, sebelum menjadi BLU gitu ya. Kemudian Menteri Keuangan menetapkan keputusan pencabutan penerapan BPK BLU paling lama 3 bulan sejak usulan pencabutan diterima dari Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Nah, itu ya. Jadi secara singkat saya sampaikan dari PMK 129 cukup banyak gitu ya. Cukup banyak yang aturan yang ada di situ ya. Ada 319 pasal ya, 19 pasal. Nanti teman-teman pelan-pelan aja bacanya, tapi memang materinya sih banyak dari situ ya. Nah coba teman-teman buka ya, buka yang pasal 12 ya, pasal 12. Nah, coba Anda buka pasal 12-nya. Siapa? Ya. Sudah semua? Sepertinya sudah, Pak. Bagian sudah ya. Coba Andy baca yang ayat yang butir 6 deh. Dalam hal dokumen persyaratan administratif belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Perbendaharaan meminta kepada Menteri atau pimpinan lembaga untuk melengkapi dan atau memperbaiki dokumen persyaratan administratif. Nah, saya sebelum tanya teman-teman, ini mengartikan apa kira-kira, Andy? Yang butir 6 nih. Berarti kalau
Kalau ada kekurangan, ada yang belum dipenuhi, dikembalikan dulu ya. Atau bagaimana? Diminta untuk ditambahi gitu Pak, diperbaiki biar memenuhi syaratnya Pak. Gitu ya. Nah, oke, ya, kita coba. Oke, makasih ya, Hendy ya. Irfan, ada? Hadir, Pak. Ya, Irfan coba kasih masukan ke saya pasal 12 butir 6 ini. Persyaratan ini sebaiknya dipenuhi pada saat awal, atau memang bisa dengan menggunakan pasal 12 ayat 6 gitu. Butir 6 ini. Bisa dilengkapi ketika berjalan gitu. Sepertinya bisa dilengkapi ketika berjalan itu, Pak. Gitu ya. Nah, ini ada yang berbeda nggak? Sebaiknya nggak bisa nih Pak Kunan gitu loh. Nah, coba Cindy coba punya pendapat yang berbeda nggak? Menurut saya emang bisa, Pak. Diberi kesempatan untuk memperbaiki kalau masih belum memenuhi ketentuan. Gitu ya. Nah, oke ya. Ini memang menjadi pertimbangan di kita ya. Seharusnya ini peraturan ini mengembalikan kepada peraturan sebelumnya. Nanti peraturannya 15 peraturan itu coba lihat ya. Itu kan diberikan secara bertahap. Nah, ini apa bedanya gitu loh. Nah, tapi nanti bisa dilihat. Oh, mungkin ya, mungkin. Ini kalau yang bertahap berarti kan dia BLU dulu ya, tetapi belum penuh punya kewenangan gitu ya. Mungkin operasionalnya masih tergantung kepada kementerian atau lembaga yang memang membidani terhadap BLU tersebut gitu loh. Jadi persyaratan-persyaratan itu agak ribet. Sedangkan yang di sini kalau ada kekurangan, ada kekurangan persyaratan, itu bisa dipenuhi gitu loh. Sehingga nanti pada saat BLU berdiri, dia sudah punya kewenangan penuh, sudah memenuhi persyaratan. Tapi ini juga ada kelemahannya, gitu kan. Ada kelemahannya. Kalau berbicara peraturan, itu kan berbicara bahasa hukum ya, gitu loh. Teman-teman dapat pelajaran ini nggak, pengantar ilmu hukum nggak sih? Ada Pak, semester 1. Semester berapa? 1 Pak. 1 ya. Ya, jadi kan bahasa peraturan itu adalah bahasa hukum kan? Benar tidak ya? Ya, itu ya yang terjadi ya. Jadi kalau peraturannya bilang begitu, berarti hukumnya juga bicara yang sama gitu loh. Artinya kalau di pasal 12 ayat butir 6 ini, oh ternyata masih ada nih kelengkapan dokumen yang yang perlu diperbaiki. Berarti masih fleksibel nih. Tapi ada sebagian, nah ini yang perlu kita hati-hati. Ada sebagian penilai atau pejabat mengatakan, oh karena syaratnya nggak memenuhi, udah nggak bisa gitu loh. Nah, ini yang memang waktu lalu jadi diskusi kami gitu loh, pasal 12 butir 6 ini sebenarnya memberikan ruang kepada fleksibilitas nih. Jadi harusnya sejak awal persyaratan itu sudah dipenuhi gitu loh, sehingga pada saat lagi nanti ditetapkan itu nggak menunggu proses yang lama gitu ya. Itu ya. Jadi ini sebagai bahan diskusi saja gitu ya. Nah, kemudian memang di sini ini PMK ini mencabut 15 PMK BLU. Nah, coba Ernawati, di mana sih dia mencabutnya? Kamu udah ketemu nggak? Ernawati, hadirkah? Hadir Pak, maaf tadi. Boleh diulangin Pak? Tadi putus-putus. PMK 129, ya. Kamu sudah buka PMK 129? Sudah, Sudah ya? Pak. Nah, Sudah. itu mencabut 15 PMK BLU. Nah,
Ada di mana sih dia dicabutnya? Ada di pasal berapa dia? Di pasal 317 ya, Pak? Ya, 317. Ada berapa itu yang dicabut tuh? Kan banyak tuh yang dicabut tuh. Nah, ayo lagi ngitung jari ya. 1, 2, 3, 4. Saya dari jauh bisa merasakan loh. Sebenarnya kalau Ada teman-teman 15, Pak. ada 15 ya di slide di paparan sebelumnya saya sudah sampaikan di situ dia mencabut 15 ini. Nanti teman-teman baca yang penting-penting aja yang ini ya. Yang butir A, kemudian butir B ya. Kemudian butir E ya. Butir E itu yang menurut saya penting. Kemudian butir G, butir H ya. Saya nggak tahu nanti kalau memang UTS-nya bentuknya dalam pilihan ganda dan juga esai, bisa saja memang peraturan-peraturan ini akan muncul tapi tidak dalam bentuk yang seperti ini ya. Kalau menanyakan peraturan mana aja ya karena open book ya mudah gitu loh. Tapi mungkin saja di dalam kasus ini misalnya tentang penarikan dan pengembalian dana itu berbeda yang dulu dengan sekarang gitu loh. Nah, yang dulu berbicara apa? Pasti kan harus nyari dulu. Nah, ini membutuhkan waktu. Gitu loh. Ya, oke kalau gitu ya. Makasih ya, Nawati ya. Jadi ini nanti teman-teman baca ya ininya semua. Nah, saya mau tanya, coba Raneta Inaka ya, hadir? Ada Raneta? Nah, ini kemana nih Raneta? Andy, coba ditanya. Halo, Pak. Iya, Pak, lagi ditanyai, Pak. Hah? Sudah, Pak. Oh, ada, ya. Halo, Pak. Halo. Oh, ya. Ya, udah. Kamu tinggal di mana, Raneta? Di Padang, Pak. Oh, di Tadi Padang. suaranya putus-putus, Pak. Iya. Oh, saya putus-putus ya? Iya, Pak. Di sayanya Oh, di putus-putus. kamunya. Oke, nggak apa-apa. Oh, di Padang. Wah, ini rupanya ada keripik Bu Christine ya di situ ya. Nah, Raneta, ini kan kalau menteri atau pimpinan lembaga mencabut BLU itu berdasarkan GCG ya. Nah, istilah GCG sudah kamu kenal belum? Belum, Pak. Waduh, belum ya, gitu lah. Oh, kalau belum, ini langsung kamu udah mengakui dulu nih. Tapi kepanjangan GCG tahu? Nggak tahu juga. Apa? GCG. Oh, good corporate governance ya, Pak. Itu kamu tahu gitu loh. Apa sih yang dimaksud dengan good corporate governance? Mungkin menurut pendapat saya itu tentang tata kelola perusahaan yang baik, yang gitu-gitu, Pak. Yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Good. Ya, makasih. Saya coba tanya yang lain dulu nih. Makasih, Pak.
Ya, Yusril. Yusril ada Yusril? Ada Pak. Iya, kamu tinggal di mana Yusril? Sekarang lagi di Depok Pak, asli Oh, Surabaya. wilayah Jabodetabek juga ya. Iya Pak, Sekarang lagi tinggal. Emang sebelumnya tinggal di mana? asli Surabaya Pak. Oh gitu. Oh jadi memang aslinya Surabaya. Iya, Oke oke. Wah, udah berapa lama kamu di Depok? dari COVID Pak. Oh dari COVID. Oh gitu. Oke. Tapi orang tua tetap di Surabaya ya? Iya, Iya ya. Nah, kamu punya pendapat lain atau yang sama dengan tadi Raneta terkait dengan GCG? hmm, sama sih, apa intinya sama sih. Intinya sama apa? Eh, Kalau menurut saya kayak pemerintah itu nggak efektif. Ya yang birokrasi itu. Mm-mm. Jadi untuk menyimpulkannya gitu Pak. Gitu ya. Oke oke. Tadi yang disampaikan oleh Renata betul ya. Ya good for corporate governance nanti bisa lihat di studi literaturnya yang menunjukkan memang tata kelola yang transparan dan akuntabel ya. Itu singkat aja. Jadi penilaian nanti ke depan akan seperti itu. Nah, kemudian kalau kriterianya buruk seperti yang tadi saya sampaikan, ya kinerjanya buruk gitu ya, maka dia akan cuma dikasih kesempatan maksimal 1 tahun. Kalau sebelumnya di peraturan yang ini saya disebutkan di situ 6 bulan. Kalau sekarang lebih lebih longgar 1 tahun karena memang perubahan selama 6 bulan kan nggak akan langsung bisa gitu. Dengan 1 tahun itu dirasa sudah cukup dan akan langsung mencabut. Gitu. Saya sekarang gantian. Nanti teman kalian yang bertanya, saya minta nanti yang lain akan menjawab. Kita punya waktu sekitar 15 menit ya. Kalau tidak ada, ya nanti kita tinggal review yang lain atau memang kita bisa selesai gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Makasih Yusril. Ya Pak. Silakan, siapa yang mau bertanya? Yuk. Saya Pak, Oke ya, silakan Mbak Eka. izin bertanya soal yang tadi Pak, yang pasal 11.6 Pasal itu 12. 12 ya, Iya, iya. yang persyaratan administratif itu Pak, ada batasan waktunya nggak sih Pak yang ditentukan untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan administratifnya itu? Terus kalau ada tuh berapa lama? Terus kalau misalnya pas jangka waktu itu, satkernya itu nggak bisa memenuhi syaratnya itu, nanti apakah ditolak jadinya usulannya? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Eka. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Saya nggak mau jawab pokoknya. Saya akan lempar. Ayo, buka ininya ya, PMK-nya ya. Nah, buka PMK-nya. Saya kasih waktu 1 menit. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Kalau nggak ada nanti saya tunjuk loh.
Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya Mbak Eka? Kalau nggak ada yang mau ini, saya tunjuk ya. Coba Mbak Fania nih, Fania Rosali ya. Fania ada? Ya, Pak. Ya, silakan dok. Ya, tadi pertanyaannya Putri, Eka Putri. Nah, udah ketemu belum? Bentar, Pak. Ya, oke. Pak, kalau misalnya di PMK untuk jangka waktu pelengkapan persyaratan administratif di sini tidak ada disebutkan berapa lama, cuma yang ada disebutkannya yang Menteri Keuangan memberikan keputusan penetapan hasil pelengkapan itu selama 3 bulan, itu aja. Tapi kalau misalnya jangka waktu pelengkapannya itu belum tidak ada disebutkan di sini. Nggak ada ya. Jadi yang 3 bulan itu di pasal berapa dia? Di pasal 14 yang poin 2. Saya juga sambil ngecek ya. Pasal 14. Oke, ini ya jangka waktu ya. Terus yang pertanyaan berikutnya dari Eka, tadi yang kedua apa ya tadi ya Mbak Eka ya? Kalau misalnya dalam batas waktu tersebut udah terlewat gitu Pak, itu apa kausalannya Gugur ya, dicabut? gitu ya. Iya. Nah, Mbak siapa tadi? Pisal ya? Fania ya, Fania. Nah, yang kedua ini apa? Kira-kira? Kalau memang dia tidak ada batas waktunya, berarti memang juga penilaiannya juga akan tergantung dari kesiapan dokumen, begitu? Fania? Are you there? Ya Pak, apa tadi Pak? Ini kamu Fania tinggal di mana sih? Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Gimana tadi? Kalau katakan 3 bulan batas waktunya, nah ternyata dia tidak bisa memenuhi. Apakah tadi pertanyaannya dari Mbak Eka Putri, ya otomatis nggak memenuhi syarat gitu? Atau memang karena tidak ada batas waktu, memang pasti ditunggu gitu ya? Begitu nggak bicara aturannya? Kayaknya ditolak Pak, soalnya nggak lengkap. Kalau misalnya udah melewati 3 bulan gitu, nggak lengkap. Jadi ditolak. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya catat ya pertanyaannya Mbak Eka ini, ya. Siapa tahu dimasukkan nanti buat di peraturan teknisnya nih. Dan saya juga nantinya akan pertama memang dari sini saya kembalikan ya ke slide-nya ya yang ini. Bentar. Sudah terlihat?
Sudah, Pak. terlihat? Pak, sudah. Sudah ya? Sudah slideshow? Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Ini kan menarik ya, pertanyaannya tadi Mbak Eka kan, ketika dilakukan penilaian, ada yang namanya jawabannya ya, ada yang tidak kan? Pernah nggak? Lihat nggak? Ini kursor saya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Nah, sama-sama kita perhatikan. Ternyata di pasal 12 itu tidak berbicara. Kalau tidak, itu kan dikembalikan kan, disuruh melengkapi nih, ya. Coba Handy baca deh. Yang di kotak yang warna hijau ini, yang saya ini. Melengkapi dan atau memperbaiki dokumen persyaratan administratif. Enggak kan? Jadi tadi kan pertanyaannya Mbak Eka kan? Benar ya? Kemudian Iya, Pak. kan ini tidak. Kemudian kan dia diminta mengembalikan ya kan? Untuk di ini kan, panahnya ini. Ternyata tidak berbicara waktu berapa lama ya. Nah ini menarik nih, saya terima kasih nih. Senang nih kalau pertanyaannya kayak gini-gini. Oh ternyata, tapi teman-teman lihat, siapa tahu ada. Kalau ada yang bisa ini kasih tahu ke saya. Jadi saya juga senang gitu loh. Oh ini bagi yang aktif ya. Saya tidak melihat salah dan benar ya, tapi keaktifan kita ya. Jadi cuman memberikan argumentasi juga yang baik lah, jangan sekedar aja gitu. Nah, ternyata di sini itu tidak ada tentang batasan waktu. Tapi tadi Fania bilang, katakan itu di pasal 14, di ayat 2, nyatakan itu waktunya 3 bulan. Nah, sementara kalau 3 bulan, itu menurut saya, nih, mungkin kalian berbeda pendapat, silakan juga. Kalau kita ada perbedaan pendapat, itu harusnya di sini gitu loh. Ya, ketika ada di menteri, nih dikasih waktu 3 bulan nih. Gitu. Artinya kalau di menteri itu, ini seluruh persyaratan yang sudah dipenuhi, baik substantif, teknis, dan administratif. Nah, ada yang berpendapat beda nggak? Kita sepakat ya kalau jangka waktu, oke ya. Tidak ada disebutkan secara eksplisit. Ya, benar ya. Kemudian menteri atau pimpinan lembaga ditetapkan punya waktu 3 bulan untuk menetapkan. Apakah memang 3 bulan itu kan pasti berbicara syarat yang sudah dilengkapi dulu semua. Nggak mungkin dong ke menteri, tapi persyaratan masih ada yang kurang. Pak, berarti untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi BLU yang berstatus penuh dan berstatus bertahap, seperti itu, Pak? Iya, sudah. Itu kan udah dicabut. Nah, PMK-nya coba nanti lihat yang dari 15 itu. Itu sudah dicabut itu. Itu sudah dicabut, jadi nggak ada lagi. Kalau yang saat ini adalah Satker yang BLU itu langsung penuh, ya. Oke, gitu ya. Baik, Pak. Permisi, Pak, izin berpendapat. Oh, silakan. Ini saya baru ketemu yang ya. Tentang tenggat waktu itu, Pak. Yang di pasal 17. Jadi di ayat 2-nya itu ada berbunyi gini, BLU dapat diberikan tenggat waktu paling lama ya 17. Baca aja pelan-pelan ya. Pasal 17 ayat 2. Ayat 2. Oke, coba baca. BLU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan tenggang waktu paling lama 1 tahun sejak surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima untuk melakukan pemenuhan persyaratan substansif, persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif. Dan yang di ayat 3-nya yang akhir-akhirnya itu dapat mengusulkan pencabutan, Pak. Jadi langsung dicabut. Jadi ada ya, Pak, ya, tenggat waktunya. Wah, keren. Siapa nih? Ya, kita tepuk tangannya buat Satya Putri ya. Luar biasa. Kamu dapat nilai A nih pada hari ini ya. Teruskan. Kita catat ya.
Jadi saya pokoknya suka ya pertanyaannya Mbak Eka tadi bagus. Nah, jawaban ternyata dari Mbak Putri ya. Nah, Putri ya panggilannya. Ini sama-sama nih Eka Putri, Satya Putri. Hah? Saki apa? Ya, Pak. Oh, Sakia. Oke. Sakia. Sakia ya, nomor absen 27. Oke. Jadi saya kembalikan ya ke slide yang saya munculkan ya. Nanti teman-teman akan bikin sendiri ya ininya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak slide-nya? Belum ya? Belum, Pak, belum. Oh, belum ya? Sudah. Sudah? Izin memberikan pendapat, Pak. Oke, siapa nih? Ivan, Pak. Ivan, ya silakan Ivan. Menurut saya untuk waktu 1 tahun ini perlu ditinjau lagi apakah ini berlaku untuk penetapan atau untuk pencabutan, Pak. Karena di pasal 17 ini kita berbicara tentang pencabutan, sementara kalau di slide ini kita bicara tentang pengajuan dan penetapannya. Gitu. Nah, saya kembalikan nih ke Mbak Zakia nih. Coba, yuk. Gimana Mbak Zakia? Jangan khawatir ya, saya tidak menilai salah dan benar ya. Nah, ya. Menurut saya iya sih Pak. Ini maksud saya gimana? Ini langsung ke penetapannya sih Pak. Jadi kalau diberi jangka waktu untuk perbaikan 1 tahun, kalau misalkan lewat dari 1 tahun itu langsung dicabut gitu Pak. Berarti tidak dilanjutkan. Gini kan? Itu nggak Ivan? Yang di kotak hijau ini kan? Kalau di sini, kalau saya baca di pasal 17 ini kan DJPP melakukan monitoring dan evaluasi, Pak. Nah, salah satu temuannya itu BLU tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan substantif, teknis maupun administratif. Nah, kalau berarti kan statusnya sudah BLU, Pak. Lalu dilakukan MONEF dan berarti tidak dia memenuhi posisinya syarat. udah di sini ya. Oke, posisinya dia Iya, ada di Pak. sini. Dia sedang lagi dilakukan monitoring ya. Nah, posisinya sudah BLU, Pak. Sudah ditetapkan sebagai BLU, terus dilakukan monitoring dan tidak memenuhi syarat. Lalu DJPB akan memberikan syarat. Saya koreksi, mungkin kriterianya buruk, gitu kali. Kalau di pasal 17 ayat 1 butir A itu bisa tidak lagi memenuhi syarat, Pak. Oh, gitu ya. Nah, nanti DJPB akan memberikan surat peringatan supaya BLU memenuhi syarat baik substantif, teknis maupun administratif. Nah, jangka waktunya itu paling lama 1 tahun, Pak. Tapi kan di sini itu setelah berarti ya? Ya, berbicara tentang pencabutan, Pak. Kalau ini kan masih di tahap pengajuan dan penetapan sebelum Satker itu ditetapkan jadi BLU. Gitu ya. Oke, sekarang Ivan punya pendapat apa dari kotak hijau ini ketika dibilang tidak gitu loh. Ya artinya suruh kelengkapi dokumen, kemudian berarti memang batas waktu tidak secara eksplisit ya disampaikan ya. Iya, Pak. Sepengetahuan saya sementara begitu, Pak. Oke, good. Kita beri tepuk tangan nih sama Ivan nih ya. Saya suka nih kalau diskusi begini ya. Kalau di tempat kami di BKF selalu 2,5 jam itu lebih banyak berdiskusi aja. Dan kami mau tidak mau membaca satu persatu pasalnya. Ada yang punya pendapat yang berbeda nggak? Atau punya jawaban yang betul-betul clear bahwa dari segi 4 ini, ya pengujian pemenuhan persyaratan administrasi, ketika dikembalikan dinyatakan tidak, belum memenuhi syarat, berarti kan dia dikembalikan nih di kotak hijau ini ya. Maka dia diminta untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan administratif. Nah, ternyata menurut tadi Mas Ivan gitu loh, dan saya juga setuju dengan itu.
bahwa batas waktunya itu tidak ditetapkan gitu loh. Artinya kalau dia dikasih batas waktu 1 tahun, ada apa? Kalau dia memperbaiki dalam waktu 1 tahun, ya nggak salah juga. Tapi kalau kelamaan juga kan nggak mungkin ya, kan pasti begitu ya. Tetapi aturan ini tidak mengatur secara baik gitu loh. Nah, tapi menurut Mas Ivan di PMK 129 ini ternyata untuk jangka waktunya tidak diatur. Dan tadi dikonfirm juga oleh Mbak Sakia bahwa itu memang yang tadi jangka waktu 1 tahun itu adalah dalam rangka monef dan untuk pencabutan gitu loh. Nah, ada lagi nggak yang berpendapat, Pak? Ya silakan nanti. Menurut saya, Pak, terkait jangka waktu memang nggak disampaikan gitu kan, Pak. Mungkin karena terkait perbaikan administrasi itu kan setiap satker pasti butuh waktu yang berbeda-beda gitu kan, Pak. Dan menurut saya walaupun nggak ditentukan, maksudnya mau berapa lama pun mereka mau memperbaiki syarat administratif itu nggak akan begitu berpengaruh gitu kan, Pak. Tergantung mereka mau kapan mau jadi BLU-nya gitu, Pak. Jadi ya kalau mereka mau cepat pasti mempercepat proses persyaratannya. Kalau mereka memang belum siap pasti ya lama juga menentukan proses administratifnya. Baru kalau saya lihat di pasal 13 itu terkait penilaian kan, Pak. Tim penilai itu hanya akan meriksa ketika dokumen administratif itu udah sama tim penilaian, Pak. Hanya penetapan PKBLU sama penolakan gitu. Berarti menurut saya ya pertama kalau memang mereka nggak memenuhi syarat ya tergantung lagi kepada satkernya gitu kan, Pak, mau berapa lama. Kalau mereka memang mau cepat menjadi BLU ya dengan cepat juga memenuhi syaratnya. Lalu setelah itu akan diperiksa sama tim penilai. Kalau memang memadai ditetapkan sebagai PPK BLU, tapi kalau enggak ditolak gitu, Pak. Oke, good ya. Jadi memang secara eksplisit itu tidak disampaikan ya. Sementara nanti kita sama-sama juga ya. Kalau saya punya kelemahan nih karena usia udah di atas 50, kalau membaca di laptop ini jauh lebih sulit kalau membaca kalau saya print gitu. Kalau saya print kan bisa pelan-pelan kayak ini. Kalau ini soalnya kalau pindah-pindah ke folder lain gitu ya. Gitu. Ya. Oke, nanti Hendy ingatkan saya, kamu japri aja, Pak, yang pasal 14 ayat 2 seperti apa gitu. Ada nggak di jangka waktunya? Nanti saya akan tanya dengan teman-teman yang di dosen yang memang sehari-hari bekerja di BLU gitu loh. Ada juga yang di sini. Oke, terima kasih. Masih ada waktu 5 menit. Ada yang lagi mau tanya? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Siapa nih? Ini Pak, kan... Lina ya? Iya Pak. Iya, kan, silakan. Penerapan PPK BLU itu bisa dicabut kalau udah nggak memenuhi lagi syarat-syarat kayak substantif, teknis, sama administratif kan Pak. Yeah. Ada nggak Pak contohnya BLU yang statusnya dicabut karena udah nggak memenuhi syarat itu lagi? Dan kalau semisal dia udah nggak jadi BLU lagi, bisa nggak Pak? Bisa dia udah dicabut statusnya, tapi ntar dia balik lagi jadi BLU gitu. Bisa nggak Pak? Kalau yang pertama saya dari belakangnya dulu ya. Kalau dia sudah dicabut ya, tentu dia tidak akan punya ruang lagi untuk dijadikan BLU gitu ya. Karena pertama penilaian yang dilakukan oleh teman-teman yang di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu pasti menggunakan indikator-indikator yang cukup baik lah gitu ya. Jadi kalau itu dicabut, tadi kan ada 2 berdasarkan hasil monep ya. Yang kemudian yang kedua adalah itu usulan dari menteri terkait gitu loh. Nah, sampai saat ini belum ada yang namanya hasil monep sama usulan tuh untuk dicabut tuh belum ada gitu ya. Yang ada memang dia dilebur gitu loh. Yang saya bilang BLU
reboisasi hutan tuh, SDH kalau nggak salah. Nah itu sumber daya hutan. Nah itu nanti dia akan dilebur bukan karena memang bukan karena kinerjanya buruk, tapi karena memang dia perlu ditingkatkan dengan BLU yang lain. Dia akhirnya kalau saya berbilang itu bukan dicabut gitu loh, dia akhirnya di BLU-nya di merger gitu loh, di merger kepada BLU yang saat cukup jadi besar, yaitu lingkungan hidup gitu loh. Nah itu ya. Nah kemudian yang juga itu kalau mau mencabut kan itu pasti diberikan waktu dulu tuh untuk kinerja yang buruk, misalnya 1 tahun ya sekarang ini. Nah sampai saat ini tuh belum ada gitu loh. Nah pasti konsekuensinya besar kalau mau dicabut ya, karena itu berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di situ, karena sebagian besar juga akan ada non ASN di situ. Nah konsekuensinya juga buat yang mencabut itu akan memberikan namanya pesangon dan lain sebagainya. Jadi ini tidak mudah gitu loh. Nah makanya kita selalu kalau untuk mengusulkan pendirian BU itu perlu ketiga persyaratan itu betul-betul dipenuhi, ya, substantif, teknis, dan administratifnya gitu loh. Sehingga kalau pada saat sudah dibentuk, bagaimana dia meningkatkan kinerja, mempertahankan kinerja yang baik gitu ya, itu sudah dilakukan gitu, udah bisa berjalan gitu. Itu yang sampai saat ini. Tapi nanti saya coba cek, saya diskusikan ya dari pertanyaan ini, Lina, memang ada nggak sih dicabut dengan alasan yang tadi kamu sampaikan, ya. Makasih ya. Atau ada teman-teman yang sudah pernah membaca ini, yang slide yang saya sampaikan kemarin? Sudah cukup dari Lina. Ini pada udah diem semua atau lagi udah pada mau siap-siap semua nih, udah selesai. Ya. Oke, Lina kalau gitu. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Ya. Saya mulai masuk usia agak-agak lupa sedikit nih nanti. Yang tadi ya pasal 14 ayat 2 pencabutan jangka waktu, kemudian yang kedua pertanyaannya Lina ya. Siap, Pak. Pak, masih boleh menanggapi? Boleh dong. Oh iya. Makasih sebelumnya ya. Saya lihat di PMK 7 2006 itu dikatakan 76 2006. Bukan Pak. PMK 7 tahun 2006. Oh, PMK 7 2006. Ya. Oke, yang dicabut ya. Nah, di PMK itu kan itu belum dicabut ya, Pak. Soalnya saya lihat di yang PMK 129 2020 itu nggak ada PMK 7 2006. Oh, iya. Nah, di sana itu dikatakan kalau yang pasal ini, Pak, pasal 14. Pasal 14. Ya. Yang ayat 2 lagi. Iya. Itu kan diberi BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif teknis terpenuhi, tapi administratif belum terpenuhi. Lalu yang pasal 16 itu diberikan dalam jangka waktu 3 tahun. Lalu ayat 2-nya itu, apabila dalam jangka waktu 3 tahun, persyaratan administratif belum terpenuhi, maka status BLU bertahap dibatalkan. Jadi menurut saya itu jangka waktunya itu 3 tahun, Pak. Soalnya PMK ini itu belum dicabut kalau berdasarkan PMK yang 129/2020. Gitu. Yang 3 tahun ini yang untuk melengkapi atau gimana? Untuk melengkapi, Pak. Soalnya kan di sini tuh dikatakan status BLU bertahap itu kan kalau persyaratan administrasinya belum terpenuhi secara memuaskan. Berarti kan dalam artian ini syarat administratifnya itu belum terlengkapi. Tapi kalau pasal 16 ini kan bicaranya pencabutan ini, Mbak Lina.
Ini tadi yang disampaikan oleh sama Mas Ivan ya. Oh, bukan Pak. Ini PMK yang tahun 2006 Oh. yang saya maksud. Bukan PMK 129 PMK 2020. 2006 ya, PMK 7 2006 ya. Iya, iya. Pasarnya Iya, kebetulan iya, Pak. pasal berapa? 16 ya? Nah, pasangnya sama 16 sama pasal 14. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Ya, ya. Ya, coba nanti saya cek ini. Kamu udah ini ya, udah searching ya? Sudah download ya? PMK 7-nya? Belum download sih, Pak. Masih di internet. Oh gitu. Ya, ya, ya. Masih baca online aja ya? Iya, baru baca online. Oke, oke. Nanti teman-teman yang ini makasih masukannya. Nanti saya cek ya. Nih. Ya, ya, makasih Pak. Iya, iya. Ya, sip. Tadi Mbak Lina ya? Mbak Sinta. 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 Pak. Oh iya, silakan. Jadi kan seperti yang tadi disebutkan bahwa kata Bapak sendiri bahwa BLU bertahap dan BLU penuh itu sudah tidak berlaku lagi. Maka dari itu berarti peraturan yang tadi Undang-Undang PMK nomor 7 tahun 2006 itu sudah tidak berlaku seperti itu, Pak. Dan berarti kenapa nggak dicantumin dalam pencabutan yang di PMK yang kita bahas tadi, yaitu PMK 129 tahun 2020, karena telah dicabut di undang-undang yang sebelumnya gitu Pak, sebelum yang tahun 2020 itu. Setuju. Nih saya memang melihat tidak ada dicabut di sini. Sepanjang dia tidak dicabut, berarti PMK itu masih berlaku karena di pasal 318 juga disampaikan seperti itu. Nah, malah justru di pasal 1318 ya, bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan menteri ini, itu masih tetap berlaku gitu. Nanti saya cek dulu PMK 7 tahun 2006 bisa saja sudah diganti dengan PMK yang ada di sini gitu loh. Nanti teman-teman melihat ya Mbak Cinta, Mbak Lina ya bisa melihat itu dia ada di mana. Gitu. Memang kalau berbicara peraturan ini harus kita lihat dulu dia sebelumnya berbicara dari peraturan berapa sih gitu loh. Ya pasti ada rujukannya gitu loh. Nah memang yang nomor 7 tahun 2006 itu tidak ada. Yang paling muda itu PMK nomor 8 ya. Ya yang paling lama, yang udah lama itu. Justru yang PMK 7-nya belum ya. Tidak ada disebutkan di sini. Kalau sepanjang tidak disebutkan memang tidak dicabut. Nah ini nanti di pasal 16 dan pasal 14 kita lihat. Oke. Kalau di PMK ini secara ini bahwa menyatakan bahwa memang BLU tidak lagi ada bertahap gitu loh. Nah, berarti untuk yang baru ya BLU baru itu BLU baru yang seperti nanti yang BPDLH ini itu langsung diberikan kewenangan penuh gitu. Buminya begitu gitu ya. Jadi yang BLU yang lama tetap mengacu kepada peraturan yang masih berlaku. Itu ya, kira-kira ya. Ada yang berpendapat lain? Sepertinya sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, waktu juga sudah tinggal 1 menit lagi. Saya ucapkan terima kasih ya untuk untuk diskusi kita sore hari ini. Kita akan lanjutkan nanti minggu depan ada diskusi yang modelnya sama seperti ini. Saya lebih suka teman-teman aktif dan saya juga sama-sama kita aktif lah gitu loh. Saya kira itu